لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Jabir, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah liman wuhibat lahu. Al-umrah adapun hibah umrah, liman ialah milik orang, wuhibat yang dihibahkan apa hibah umrah itu, lahu kepadanya, yakni kepadanya. Muttafaqun alaih. Hibah umrah adalah menjadi miliknya orang yang mana hibah itu diberikan kepadanya. Hibah umrah seperti yang disinggung di depan ialah bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengatakan amartuka iyyahu. Artinya saya memberikan barang itu kepadamu seumurmu, selama hidup. Itu namanya hibah umrah. Hibah umrah ini adalah hibah yang sudah mentradisi di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, hibah ini tetap diakui tapi dimodifikasi. Kalau seseorang memberikan hibah kepada orang lain secara umrah seperti yang tadi, hibah itu tetap menjadi miliknya orang yang dihibahi untuk selama-lamanya, tidak hanya selama hidupnya. Dasarnya al-umrah liman wuhibat lahu. Meskipun dinyatakan seumurmu, selama hidupmu, tetap saja hibah itu menjadi miliknya orang yang diberi untuk selama-lamanya. Artinya diturunkan kepada ahli waris. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim berbunyi amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umrah fahiya lillazi u'miraha hayyan wa mayyitan wa bi'aqibihi. Amsiku, tahanlah olehmu, alaikum atas kamu, amwalakum akan hartamu, wala tufsiduha, dan janganlah kamu merusak hartamu itu. Jangan merusak ini, yakni jangan engkau mencerai-beraikan harta itu dengan dibagi-bagikan. Fa innahu, karena sesungguhnya, man a'mara umrah, barang siapa menghibahkan sesuatu secara umrah, menghibahkan umrah, fahiya, maka adapun hibah umrah itu, lillazi adalah menjadi miliknya orang, u'miraha yang diberi hak akan umrah itu, yang diberi secara umrah kepada umrah itu. Hayyan, dalam keadaan hidup, wa mayyitan, dan dalam keadaan mati,
wali akibihi dan untuk anak keturunannya. Barang siapa menghibahkan sesuatu secara umroh kepada orang lain, maka hibah itu menjadi miliknya orang yang dihibahi, baik di saat masih hidup maupun di saat sudah mati, dan diturunkan kepada anak cucunya. Meskipun seolah-olah dibatasi hibah itu, namun hibahnya menjadi abadi. Wa fi lafzin, dan di dalam sebuah redaksi dikatakan, innamal umrah allati ajazaha Rasulullah. Hanya saja adapun hibah umrah allati ajazaha, yang memperkenankan, yang membolehkan kepadanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqula, ialah mengatakan orang, ialah kawali akidika. Adapun hibah itu adalah milikmu dan milik anak keturunan. Sesungguhnya hibah umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah praktiknya ialah seperti kalau orang mengatakan barang itu adalah milikmu dan milik keturunanmu. Fa amma idza qala, adapun jikalau seseorang mengatakan hiyalaka, adapun barang itu adalah milikmu, ma'istah, selama hidupmu, selama kamu hidup, fa'innaha, maka sesungguhnya hibah umrah tersebut tarji'u ila sahibiha, ialah kembali kepada orang yang punya, kepada pemiliknya yang asal. Kalau orang mengatakan hiyalah kama ista, barang itu adalah milikmu selama hidupmu, maka kalau orang yang diberi itu meninggal, kembali kepada orang yang memberi. Wali Abi Dawud wa Nasa'i, dan bagi Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i ada redaksi berbunyi, la turkibu wa la tu'miru, faman urkiba syai'an au u'mira syai'an fahuwa liwarasatihi. La turkibu, janganlah kamu berhibah secara rukbah, wa la tu'miru, dan janganlah kamu berhibah secara umrah. Rubah ini ada yang mengatakan sama dengan umrah, ya. Jadi menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama hidup. Ada yang mengatakan rubah ini contohnya ialah orang mengatakan, aku berikan barang ini kepadamu, jikalau kamu mati lebih dulu, barang itu kembali kepadaku. Kalau aku yang mati lebih dulu, itu tetap menjadi milikmu. Itu rubah, ya hampir sama. Faman urkiba syai'an, barang siapa diberi akan sesuatu secara rubah, au u'mira syai'an, atau diberi akan sesuatu secara umrah, fahuwa, maka adapun syai'an, sesuatu itu, liwarasatihi, adalah menjadi hak ahli warisnya emas itu. Hadis ini menunjukkan bahwa hibah umrah itu legal dan sah di dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang dikasih hibah secara umrah atau secara rukbah,
maka barang yang diberikan kepadanya itu adalah menjadi miliknya dan bisa diturunkan kepada ahli warisnya, artinya tak kembali kepada orang yang memberi, terkecuali kalau memang jelas diqayyidi, dibatasi, seperti mengatakan hiyalah kama itu adalah milikmu selama kamu hidup. Kalau kamu sudah mati, itu kembali kepadaku. Itu sangat jelas kalau seperti itu. Kalau jelas seperti itu, maka kalau dia mati bisa kembali kepada yang memberi. Berarti ini kan memberi sementara seolah-olah pinjaman. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar, qala berkata siapa Umar, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Hamaltu ala farasin artinya aku memuat seseorang di atas kuda. Aku memiliki kuda. Seseorang aku ajak naik kudaku itu. Itu yang dimaksud hamaltu ala farasin. Aku memuat seseorang di atas kuda fi sabilillah, di dalam rangka berjuang fi sabilillah. Kemudian kuda itu aku berikan kepada orang itu. Setelah aku ajak dia naik kudaku fi sabilillah, kuda itu aku berikan kepada orang itu. Ternyata setelah kuda itu aku berikan kepada orang itu, fa'adha'ahu, lalu dia menyia-nyiakan kuda itu, yakni tidak dirawat sebagaimana mestinya. Aku sangat menyayangkan, fa'adha'ahu, maka menyia-nyiakan akan kuda itu sahibuhu, siapa sahibnya, orang yang punya. Saya merasa kasihan, kuda pemberianku itu tidaklah dirawat sebagaimana mestinya. Fadhanantu annahu babi'uhu biruksin. Kemudian aku punya sangkaan bahwa sesungguhnya sahib pemilik kuda tadi, babi'uhu ialah akan menjual kuda itu biruksin dengan harga murah. Sepertinya saya lihat orang itu mau menjual kuda pemberianku itu dengan harga murah. Daripada dijual kepada orang, kan lebih baik aku beli lagi, padahal itu pemberianku. Kira-kira bolehkah kalau aku membeli kembali barang yang sesungguhnya pemberian aku? Katanya Sayyidina Umar. Fasa'altu Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya andalika tentang itu. Bagaimana kalau kuda itu, kuda pemberianku itu aku beli? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, la tabta'u, janganlah kamu membeli kuda itu. La tabta', ibta'a ya beta'u. La tabta', asalnya ada alifnya asalnya. Wa in a'taqahu bidirhamin, walaupun dia akan memberikannya kepadamu dengan harga 1 dirham, janganlah kamu beli itu. Al-haditsah, lanjutkan hadis ini. Muttafaqun alaih. Jadi Sayyidina Umar sangat berhati-hati. Sudah punya dugaan bahwa melakukan itu tak baik. Hadis ini secara zahir kan mengharamkan seseorang membeli kembali sedekah atau hibah
yang ia semula berikan kepada orang. Kalau saya menghibahkan sepeda motor kepada orang dengan cuma-cuma sudah barang tentu, bolehkah kalau kemudian aku beli sepeda itu? Menurut zahirnya hadis ini ya tidak boleh. Akan tetapi menurut jumhur ulama, larangan yang ada dalam hadis ini tidak menunjukkan keharaman, akan tetapi menunjukkan kemakruhan saja, artinya kurang baik. Karena dapat dipastikan ia akan menjual dengan harga di bawah standar. Masa mau jual mahal itu awal pembeliannya? Kalau lagi dijual dengan harga murah, kan seolah-olah ada sebagian yang dikembalikan oleh pihak yang dibeli kepada pihak pembeli, kan seolah-olah. Padahal menarik kembali hibah itu kan tak boleh seperti dijelaskan di atas. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa kanjeng Nabi, tahadzau tahabbu, hendaklah kamu saling memberi hadiah satu sama lain. Tahadza itu saling memberi hadiah. Tahadza ya tahadza tahadiah, bahwa mutahadin wala mutahadan tahadza. Ya mestinya dibaca tahadza ya. Ini madinya dan amarnya sama-sama tahadza. Fi'il madinya tahadza, amarnya tahadza. Ketika bertemu dengan wawu jamak, bunyinya sama. Tahadza tahadza ya tahadzau, tahada ya tahada sama. Tahada yang fi'il madhi ikut buatan tafa'alu, ya sama tafa'alu. Tahadau, hendaklah kamu memberi hadiah satu sama lain, saling memberi hadiah. Tahabu, asalnya tatahabu, niscaya kamu saling cinta satu sama lain. Kalau kamu saling tukar-menukar hadiah, konsekuensinya kamu akan saling cinta satu sama lain. Padahal saling cinta di antara kaum muslimin itu sangat dianjurkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi jangan seperti apa yang mentradisi di daerah, di kalangan masyarakat di sini, saling memberi dan saling memberatkan. Ketika ada orang aparlo punya gawe kemantenan, biasanya masyarakat nyumbang. Kadang-kadang nyumbangnya tak tanggung-tanggung. Beras satu kintal, 1 ton. Itu hanya bahasanya hadis pemberian, tapi dicatat yang pada saatnya harus dikembalikan. Kadang-kadang orangnya mati, ya kan, hutangnya belum lunas, itu tak bagus. Jadi hadiah-hadiah yang dianjurkan ini hadiah yang tak mengikat, ya. Hadiah yang benar-benar bermotivasi rasa cinta. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan kepada hadis itu siapa al-Bukhari, fil Adabil Mufrad, di dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Kitab Al-Adabil Mufrad ini karangan al-Bukhari juga selain Sahihul Bukhari, tapi kualitasnya ya di bawah Sahihul Bukhari. Jadi ada Sahihul Bukhari, ada Al-Adabul Mufrad, sama-sama karangan Imam Al-Bukhari.
Meriwayatkan kepada hadis itu siapa Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, wa Abu Ya'la, dan meriwayatkan siapa Abu Ya'la bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadzau, tapi di dalam kitab-kitab itu pakai doma semua, tahadzau, keliru. Tahadzau fa innal hadiyata tasullu sakimata. Tahadzau, hendaklah kamu saling memberi hadiah, sama seperti di atas. Fa innal hadiyata, karena sesungguhnya hadiah itu, tasullu sakimata, itu mencabut atau menghilangkan rasa benci atau kebencian. Seseorang yang semula benci kepada si A, tiba-tiba dapat hadiah dari si A, bisa spontan kebenciannya itu hilang. Hadiah dapat menghilangkan rasa benci. Rawahul Bazzaru, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Al-Bazzar bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati, wahai kaum muslimat, kaum perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun bi jaratiha walau birsana satin. La tahqiranna, jangan sekali-kali meremehkan, jaratun, siapa seorang tetangga perempuan, dijaratiha, kepada tetangga perempuannya jarak. Ini maksudnya dibuang. La tahqiran najaratun dijaratiha ay hadiyatan asanna. Jangan sekali-kali seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah kepada tetangga perempuan yang lain. Walau firsanasatin, walaupun berupa kokotnya kambing, kakinya kambing itu. Tidak bolehlah seseorang meremehkan sebuah hadiah dari seseorang kepada orang lain, walaupun hadiah yang diberikan itu hanya berupa kakinya kambing. Muttafaqun alaih. Yang dilarang meremehkan itu apakah pihak pemberi, apakah pihak yang diberi, sama-sama bisa. Artinya janganlah seseorang gara-gara barang yang ia miliki sesuatu yang sangat sederhana, lalu dia tidak mau bersedekah atau berzibah. Jangan. Hibahkan saja meskipun hanya seperti itu. Karena jangan-jangan kebaikan yang dianggap sedikit justru itu yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jangan sampai meremehkan sebuah maksiat, ini dosa kecil misalnya, jangan sampai diremehkan. Karena dikhawatirkan justru yang kecil-kecil itu yang mendatangkan murka Allah. Bisa saja ini ditujukan kepada pihak yang diberi. Jangan kamu meremehkan pemberian orang. Kenapa kok perempuan? Karena yang biasa meremehkan itu perempuan.
banyak catur biasanya perempuan. Sebagian tadi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa kanjeng Nabi, man wahaba hibatan fa huwa ahaqqu biha ma lam yusab alaiha. Man wahaba hibatan, barang siapa yang menghibahkan suatu hibah, fahuwa ahaqqu, maka adapun man ahaqqu adalah lebih berhak biha dengan hibah, malam yusab, selama tidak dibalas siapa man alaiha atas hibah itu. Barang siapa menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka orang yang menghibahkan itu lebih berhak mendapatkan hibah itu sebagai pengembalian selama hibah itu tidak dibalas. Di atas diterangkan tentang dianjurkannya membalas hadiah atau hibah seseorang. Tentang boleh tidaknya menarik kembali pemberian hibah sudah dijelaskan juga di atas. Mayoritas ulama tidak membolehkan seseorang menarik kembali hibahnya terkecuali hibahnya orang tua kepada anak. Tapi hadis ini mungkin bisa dijadikan dasar bagi orang yang membolehkan menarik kembali. Sehingga dikatakan orang yang berhibah justru lebih berhak untuk mendapatkan kembali hibah itu sepanjang sebelumnya hibah tersebut tidak dibalas oleh orang yang dihibah. Rawahu al-Hakim, meriwayatkan kepada hadis itu siapa al-Hakim, wa sahhahu, dan mensahihkan Al-Hakim kepada hadis itu. Wal mahfuzu min riwayat Ibnu Umar, adapun yang dihafal dari riwayatnya Ibnu Umar an Umar dari Umar, qauluhu, ialah perkataan Umar, bukan sabda Nabi. Yang mahfuz itu bahwa hadis itu bukan sabda Nabi, tapi perkataan Sayyidina Umar. Babul luqatati, ini adalah bab luqatah. Luqatah ini barang temuan, barang yang lepas dari pemiliknya. Ketika sedang berjalan di jalan, tiba-tiba ada barang miliknya yang lepas. Dia lupa, tak ingat di mana barang itu jatuh. Lalu ketemu seseorang, itu namanya luqatah. Islam sampai berbicara tentang luqatah, barang temuan yang ditemu di tempat-tempat yang tidak ada pemiliknya. Kalau ditemukan di tempat-tempat yang ada pemiliknya, yang mungkin miliknya orang yang punya tempat itu. An Anasin, diriwayatkan dari Anas, qala, berkata siapa Anas, marran nabiyyu, lewat siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi berjalan lewat, bertemu bitamratin, dengan sebiji kurma, fitoriki, di jalan. Ketika Nabi sedang berjalan, kok tiba-tiba bertemu dengan sebiji kurma di jalan itu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, laula anni akhafu an takuna minas shadaqati la akaltuha.
Laula anni akhaf, seandainya aku tak khawatir. Seandainya aku tak khawatir. Kalau dikatakan seandainya aku tak khawatir, kan berarti khawatir. Seandainya aku tak khawatir, antakuna ada apa tamroh sebiji kurma itu minat sadaqati dari sedekah adalah dari sedekah, la akal Tuhan niscaya aku memakan tamroh atau sebiji kurma itu. Muttafaqun alaih. Artinya kalau seseorang menemukan sesuatu yang sangat remeh, semisal sebiji kurma di jalan, di pinggir masjid, di depan madrasah misalnya, itu boleh langsung dimakan, langsung digunakan tanpa lebih dulu diumumkan. Misalnya menemukan sebiji apa di depan masjid, tak perlu diumumkan dulu melalui loudspeaker di masjid, bisa saja langsung dimakan. Kalau barangnya sangat remeh seperti itu, seharga 100 rupiah misalnya. Pernah dialami Kanjeng Nabi ketika jalan-jalan menemukan sebiji kurma, tapi Nabi tidak mengambilnya dan tidak memakannya. Mungkin saja diambil tapi tak dimakan. Kenapa tidak dimakan sebiji kurma itu oleh Nabi? Karena Nabi sangat berhati-hati, khawatir jangan-jangan biji kurma yang ia temukan itu adalah berasal dari sedekah. Padahal Nabi kan tak boleh makan sedekah itu. Nabi, keluarga Nabi tak boleh. Haram hukumnya sedekah bagi Nabi dan keluarganya. Oleh karena itu beliau bersabda, laula anni akhafu an takuna minat sadaqati la akaltuha. Sekiranya seandainya aku tak khawatir biji kurma tersebut bagian dari sedekah, pastilah aku memakan. Jadi tak dimakan bukan karena tak boleh, melainkan karena khawatir itu dari sedekah. Wa an Zaid bin Khalid wallahu a'lam. Al-Fatihah.